Shalom bagi kita semua. Saya akan bacakan Mazmur 62 ayat 8 sampai 9. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selamat beribadah dan juga kepada yang ada di Facebook Live sekarang ini. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama memuji dan bersorak-sorak bagi Allah kita. Sebab Allah kita mampu melepaskan, membebaskan, menyembuhkan setiap kita yang terluka. Amin. Shalom gereja Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Sangat bersuka cita di pagi hari ini. Kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari dengan hati yang bersyukur, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sebab Dia adalah Raja yang berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Katakan, Dia Raja. Bersyukurlah kepada Tuhan.
detik pun ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau berbicara dalam hati kami. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Mari Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, iman kami dibangkitkan saat kami mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudara-saudari yang dikasihi. Haleluya. Satu pujian penyembahan yang sangat bagus. Amen. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup memulihkan setiap keadaan kita, walau apapun yang kita hadapi. Dengan kita percaya kepadanya dan jika kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Amen. Haleluya. Mari kita melihat beberapa pengumuman sebelum kita masuk kepada sharing pada pagi hari ini. Saudara-saudari, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan pada waktu ini ya. Kita boleh memberikan pemberian kasih, persepuluhan ataupun pemberian misi kita ke rumah Tuhan. Ya, saudara boleh masukkan memberi melalui akaun gereja ya seperti yang dipaparkan. Ya, boleh bank in ataupun saudara boleh juga memberi melalui e-wallet ya. Di mana saudara-saudari boleh scan barcode-nya dan memberikannya kepada Tuhan, ataupun saudara boleh mengumpulkan ke dalam sampul surat dan apabila kita bertemu kembali ya di gereja, kita boleh membawa persembahan kita, persepuluhan kita dan pemberian kasih kita ke rumah Tuhan. Amen. Haleluya. Okey, seterusnya persekutuan keluarga. Ya, satu persekutuan keluarga yang bergabungan dengan kebaktian gereja kita dan juga PCC Ceras ya. Satu gabungan akan diadakan ya. Jadi bagi semua yang berkeluarga ya, kami menggalakkan anda untuk menghadiri kerana kami ada 2 pastor bersama isterinya akan berada bersama-sama dengan kami dan saudara-saudari kita menggalakkan setiap suami isteri memakai dua handphone ataupun laptop ya, masing-masing memilikinya sendiri untuk masuk ke dalam Zoom ini kerana nanti di pertengahan kita akan membahagikan kepada kumpulan suami dan juga kumpulan isteri ya. Jadi kami menggalakkan kalian untuk memakai 2 laptop ataupun handphone ya. Jadi kita akan adakan pada 3 hari bulan Oktober jam 3 petang ya. Kami menggalakkan semua untuk menghadiri kerana kita akan berbincang dan juga mendengar firman tentang keretakan komunikasi dalam keluarga ya. Okey, itu saja untuk pengumuman seterusnya. Kita akan diumumkan di akhir ibadah kita. Saya serahkan waktu ini kepada Pastor Julian. Sudah boleh teruskan, Miss. Oke, shalom semuanya. Ya, saya percaya kita semuanya dalam perlindungan Tuhan dan saya percaya kita bersemangat setiap hari untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kehidupan kita. Amen. Nah, saudara-saudari ya, minggu lepas kita sudah mendengar firman Tuhan ya. Bagi saya itu ketika saya mempersiapkan ini macam satu sambungan lah, ada kaitan juga karena itu berbicara tentang kualitas iman ya. Dikatakan musim pandemi ini ya, inilah masanya di mana iman kita diuji. Apakah kita memiliki kualitas atau tidak, apakah kita berbuah atau tidak ya. Banyak sekali kita berbicara tentang berbuah. Sebagai orang Kristen kita harus menghasilkan buah. Dan ini kerap yang kita terapkan ataupun kita diingatkan untuk menjadi orang Kristen yang berbuah. Nah, dan banyak kali dan kerap kali kita juga mendengarkan firman tentang untuk menghasilkan buah. Namun apakah aplikasi yang kita lakukan? Nah, firman ini mungkin kamu kerap mendengarkannya, tetapi pada hari ini saya ingin katakan buka hati kita
Jangan keraskan hati kita. Dan mari kita terima firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapak, pada saat ini biar Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami. Persiapkan hati kami ya Bapak untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu baru setiap hari. Dan biar firman-Mu berbicara ya Tuhan, menegur kami, menasihati kami, membangun kami ya Tuhan. Supaya iman kami terus bertumbuh dan berhasil ya Bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Markus bab yang keempat ayat 15 sampai yang ke-20. Markus bab yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan ya, orang-orang yang di pinggir jalan di tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu. Dan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Firman yang akan saya bawakan pada hari ini, ya tajuk perkongsian saya pada pagi hari ini, tertanam ke bawah, berbuah lebat, atau berbuah banyak. Dalam firman ini merupakan satu perumpamaan ya, dikatakan Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana jenis tanah. Dia sebutkan ada 4 jenis. Yang pertama itu ditaburkan di pinggir jalan, berbatu-batu, di semak duri dan tanah yang baik. Saudara, ini memberikan satu gambaran hati, respon hati terhadap firman. Dan ini juga memberikan gambaran level rohani orang Kristen pada saat ini. Pada hari ini mari kita mau belajar, apakah kita di dalam posisi yang mana? Kita di dalam level yang mana? Kedudukan kita di level yang mana? Oke, kita akan membahas satu persatu. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-15 tadi, dikatakan orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Ya, mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Kalau di dalam Matius 13 ayat 19, dengan jelas dikatakan kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Oke, sampai di sini ya. Kalau kita melihat satu perbandingan yang dituliskan oleh Markus dengan Matius ya, Matius dia dengan jelas lagi dikatakan tetapi tidak mengertinya. Ini satu level ya, level rohani orang Kristen pada saat ini yang dikatakan dengan buta rohani. Kenapa saya katakan buta rohani ataupun kosong rohani? Kenapa saya katakan kosong rohani dia? Ya, dikarenakan jenis orang Kristen yang pertama ini, level yang pertama ini adalah orang yang mendengar. Oke, dia mendengar. Mendengar di dalam perkataan ini adalah di dalam bahasa asli dia akuo. Mendengar, tidak tuli. Ya, dia tidak tuli, dia mendengar. Dia boleh memahami, dia menangkap. Tetapi apa yang membuat dia menjadi buta rohani? Apa yang membuat dia tidak mengertinya? Karena ketika firman itu ditaburkan, dia tidak paham karena sambil lalu. Ya, kita kerap kali yang berlaku ketika online dalam situasi sekarang ini, saudara-saudari, ini perhatikan jenis level kita ini. Ketika online sedang berlaku sekarang ini, kita kerap kali dikarenakan kita memiliki device ya, kita memiliki handphone apa semua, kita boleh masuk kepada Facebook, kita boleh masuk di dalam Zoom ini, dan banyak benda yang membuat
Kita mendengar, kita ada di sana, tetapi kita tidak mengerti apa firman yang disampaikan. Karena apa? Respon hati kita itu jauh. Respon hati kita itu tidak ada di sana untuk mau memahaminya. Bukan sekedar kita ketika mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudari. Ketika kita membaca firman Tuhan, ini yang berlaku kerap sekali. Ya, ketika saya tanyakan beberapa orang, ada baca firman kah? Bagaimana aplikasinya? Saya pening lah Kak. Ketika saya baca firman, saya tak paham. Saudara, ini jenis rohani, level yang pertama ini, level buta rohani ini, sudah membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak mengerti. Sudah tidak mengerti, dia tutup. Dia hanya sekadar katakan, siap, sudah pekerjaan saya hari ini. Oke, masa saat teduh yang dianjurkan oleh ketua sel kah, oleh sesiapa pemimpin. Oke, siap sudah, saya baca sudah cukup. Apakah kita membaca firman Tuhan? Apakah kita mendengarkan firman Tuhan? Cukup. Kalau kita tidak mengerti firman itu, kita sama dikatakan dengan buta rohani. Kenapa kita sampai ke tahap tidak mengerti sebenarnya? Kenapa sampai kita ke tahap tidak mengerti? Sama halnya yang tadi saya katakan, ketika kita membaca firman Tuhan, pemikiran-pemikiran lain sudah mulai masuk. Kita tidak boleh satu arah. Kita tidak boleh fokus kepada firman itu. Dan ketika kita membaca pun tidak ada respon untuk kita melihat, firman Tuhan ini berbicara tentang apa? Kita hanya membaca tentang perumpamaan, ini perumpamaan, hanya sekedar perumpamaan tentang 4 jenis tanah. Kita tidak memberi respon, saya di level yang mana? Orang yang buta rohani hanya sekedar membaca firman Tuhan itu. Tidak, hati dia tidak bersiap untuk memberikan respon ataupun aplikasi apa yang harus dilakukan selepas mendengar firman ataupun membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, sering sekali dalam hal yang buta rohani ini menjadi seorang yang hanya sekedar melakukan rutinitas, datang ibadah, duduk diam, tidak berbuat apa-apa. Kemajuan rohani dia langsung tidak ada. Ketika kita tanyakan tentang firman Tuhan, saya macam seperti bacalah, tapi saya apa itu maksud dia? Tidak paham. Nah, sering sekali kita membaca firman Tuhan, karena kita tidak paham, kita tutup Alkitab kita. Saya tidak paham apa ini maksudnya. Udah, kita stop sampai di situ. Ini yang dikatakan jenis buta rohani. Karena dia tidak mengerti, karena tidak ada keinginan untuk mencari tahu apa pengertian ini, apa yang Tuhan ingin berbicara pada hari ini dalam hati saya melalui firman ini. Karena itu tidak ada respon itu. Maka setiap kali ada firman Tuhan sama ada melalui online, sama ada melalui bacaan firman tiap hari, dia hanya sekedar baca sekilas sahaja. Namun sama sekali tidak bertumbuh di dalam hidup mereka. Sehingga dikatakan di sini kan iblis mencuri. Karena apa? Dia hanya sekilas saja. Sekilas, sepintas lalu. Dia tidak sempat tertanam. Dia tidak sempat menyerap masuk ke dalam hati dia. Ketika dia hanya baca, iblis mencuri. Ini yang kerap berlaku. Kita sering sekali menyalahkan iblis lah. Karena iblis, iman saya tidak bertumbuh. Ketika saya baca firman ini, banyak kali dikacau. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan? Ini sangat penting. Respon hati kita, kesediaan hati kita untuk melihat firman Tuhan. Ini level yang pertama adalah buta rohani. Level yang kedua kita lihat di ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-16 sampai 17 dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Mereka segera murtad. Ini yang ditanam di batu-batu, ya, di batu-batu. Mereka yang menerima firman itu dengan sukacita, tetapi tidak berakar. Apa yang membuat dia tidak berakar, saudara-saudari? Ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, kita menerima firman yang sedap didengar. Kalau berbicara tentang kesuksesan, semua kata, wah,
Tuhan melakukan keajaiban. Orang itu dari yang tidak berpendidikan, tetapi ketika Tuhan angkat dia menjadi orang yang sukses di mata Tuhan, di mata orang lain. Level yang kedua ini adalah level orang rohani yang tidak berakar. Rohani yang tidak berakar. Karena dia tidak dalam. Dia hanya sekedar mengambil, ada di permukaan saja, mengambang saja. Dia tidak memiliki akar. Ada satu jenis tumbuhan yang disebut, kalau dalam biologi kita belajar tentang tumbuhan alga. Tumbuhan alga ini tidak berakar. Ya, salah satu jenis tumbuhan alga yang disebutkan adalah kalau kami disebut jamur, ya, jamur atau cendawan. Saya tidak tahu cendawan yang dimakan, tapi kami sebut jamur dan lumut. Oke, yang itu kerap ada di tepi-tepi. Kalau kamu mungkin perhatikan, kalau ada batu kadang ada di sana lumut. Itulah sejenis tumbuhan alga. Dia tidak berakar. Dan itu tidak akan tahan lama itu. Ya, kamu kasih bersih begini sudah habis. Begitu. Ya, dia tidak akan sampai menghasilkan buah, dia tidak akan sampai panjang, dia tidak akan sampai seperti pokok, tidak. Dia hanya segitu saja, ukuran dia segitu. Inilah jenis rohani yang tidak berakar ini. Dia hanya sekejap saja ada di sana, dia tidak akan bertumbuh, dia tidak akan boleh menghasilkan buah, dikarenakan akarnya tidak ada. Dan jenis ini tadi dikatakan dia mendengar firman itu segera menerimanya dengan gembira. Ada kebaikannya seperti dia merespon dengan sesuatu yang sangat berapi-api. Dia menerima, iya Tuhan melakukan mujizat. Ketika dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, sama ada di konferensi kah, sama ada di KKR mujizat, dia kata, wow, inilah Tuhan yang saya sembah. Luar biasa, tapi hanya sekedar itu. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dia setiap hari coba share itu firman Tuhan, sama ada di Facebook dengan di WhatsApp status, hanya sekedar seperti perkataan-perkataan yang positif lah semua. Oke? Ya, saya percaya kita semuanya beriman kepada setiap firman-firman Tuhan itu, ya. Firman Tuhan itu hidup. Tetapi orang yang jenis tidak berakar ini boleh share hal-hal rohani, tetapi tidak hidup di dalam hal itu. Boleh share, katakan Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah gunung batuku, tetapi tidak memegang erat, tidak mengenali Tuhan itu secara pribadi. Hanya sekedar tahu di permukaan. Saudara-saudari, ini yang kerap berlaku sebagai orang Kristen. Kenapa kita melihat, kita katakan, kenapa orang ini bertahun duduk di dalam gereja? Kenapa tidak bertumbuh? Kenapa tidak berbuah? Kenapa asik ulang balik hidup dia? Sudah mulai naik, turun balik. Karena apa? Firman Tuhan tidak berakar dalam hatinya. Ketika dia mendengar firman Tuhan, hal yang baik, hal yang positif, tentang berkat, tentang kesuksesan dalam hidup, tentang mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan, mereka terima hal ini semuanya. Tetapi ketika dikatakan bertobat, ya, kuduskan hidup, jangan hidup dalam hal-hal yang duniawi, dia tidak merespon pada hal-hal itu. Selalu dalam pemikiran dia katakan, Allah itu adalah Allah yang baik. Allah tidak akan menghukum. Saudara, jangan kita hidup di dalam satu konsep. Kita katakan, ya ini adalah kasih karunia Tuhan kita ada hidup. Tetapi bukan kita menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Kita hanya sekedar katakan, cukup sudah, ini kerohanian saya. Tidak sampai mendalam akar kita. Sehingga dikatakan ketika adanya penindasan penganiayaan, orang itu segera murtad. Karena apa? Mereka hanya memegang Tuhan itu baik, Tuhan pasti menyediakan yang terbaik untukku. Iya, semua itu betul. Tuhan tahu yang terbaik bagiku. Itu semua betul. Tapi bagaimana kita memegang erat itu? Bagaimana kita melakukan apa yang Tuhan katakan itu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita ingin menggenggam tentang mujizat aja, saudara-saudari. Tetapi kita tidak memahami apa firman itu. Amen. Iman itu bukan timbul ya dalam satu hari. Iman kita tidak akan timbul dalam satu hari. Namun iman kita dibentuk setiap hari.
Dengar, perhatikan ini. Iman kita bukan timbul ataupun iman kita itu ada dalam sekelip mata, dalam satu hari saja. Tetapi iman kita dibentuk setiap hari melalui apa? Respon hati kita terhadap firman Tuhan. Dalam Roma 10:17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Bukan sekedar dengar-dengaran saudara-saudari. Tetapi respon hati kita terhadap firman itu sangat penting untuk membuat iman kita maju. Kalau kita hanya sekedar mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita tidak merespon sama sekali, kita tidak akan tetap, tidak ada akar sama sekali. Kita tidak akan bertumbuh sama sekali. Dikarenakan kita hanya sekedar mendengar, tapi tidak memahami apa artinya. Kita tidak pernah mau membawa hati kita merespon, saya ingin Tuhan berubah. Saya ingin Tuhan firman ini berbicara dalam hati saya. Saya ingin Tuhan menjadi seorang Kristen yang radikal. Sebelum kita datang ke hadapan Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan setiap hari, saudara-saudari, pegang ini, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya tidak pahami apa yang disampaikan, tetapi saya mau meminta Roh Kudus singkapkan firman Tuhan untuk saya pahami setiap hari. Ketika kita mengambil satu respon hati ini, saudara-saudari, saya percaya, tidak penting ataupun kamu tidak perlu katakan, saya mau cari seorang pendeta yang melakukan mujizat. Kamu cari YouTube di mana-mana, kamu dengarkan itu. Dan kamu katakan, yes, amen, mujizat berlaku ini, itu saja. Apakah kita tidak melihat? Oh, saya inginkan Tuhan, hati saya ini dibentuk untuk menjadi seperti yang Engkau inginkan. Kita buka YouTube berbagai yang luar biasa, boleh melakukan semua, kita melihat, kita kata wow, wow, wow. Luar biasa, wow. Dan akhirnya kita mengagumi siapa? Kita mengagumi pendeta tersebut. Bukan Tuhan lagi. Kita boleh melihat banyak mujizat, saudara-saudari. Tapi itu hanya sementara saja. Kamu perhatikan, berapa pengikut Yesus ketika mengikut Yesus, melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka semua wah bersorak-sorai, katakan wah Yesus luar biasa. Tetapi ketika Yesus katakan tentang roti hidup, akulah roti hidup, semua pengikut dia mulai mundur. Ramai orang Kristen pada saat ini, saudara-saudari, hanya ingin melihat mujizat, hanya ingin melihat berkat. Tetapi ketika ditegur oleh firman Tuhan, oh oke, sampai di sini saya mundur. Sehingga banyak sekali orang-orang percaya murtad dikarenakan tidak tertanam akan firman Tuhan. Tidak tertanam akan firman Tuhan. Sungguh sedih. Berapa banyak kita melihat orang sekitar kita, mungkin saudara-saudari kita. Ini bukan masa untuk kita menghakimi, maksud saya. Bagaimana kita membawa mereka juga untuk boleh hidup di dalam firman. Untuk meresponi firman Tuhan. Ini sangat penting. Jenis level yang ketiga ini ya, yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18 sampai ke-19 dikatakan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit sehingga tidak berbuah. Ya, kamu perhatikan semua yang saya highlight. Saya highlight ini di tengah semak duri, dia mendengar, tetapi apa yang berlaku ada 3 hal yang menghalangi pertumbuhan iman mereka. Jenis level yang ketiga ini adalah saya sebutkan rohani yang terhimpit atau rohani yang tidak berbuah. Terhimpit, terjepit, oke? Ini level yang ketiga, ya, yang berada di semak duri dikatakan. Ada 3 hal yang menghimpit, oke? Menghimpit, ya, yang disebutkan di dalam firman ini. Yang pertama dikatakan tadi tentang kekhawatiran dunia, tentang tipu daya kekayaan, tentang keinginan. Ini yang juga sering, dia sudah bertumbuh. Ini kerap juga ya orang-orang Kristen kita ini yang sudah bertumbuh lama di dalam gereja, namun tidak berbuah.
Saya coba selidiki kembali hati saya, apakah saya berbuah Tuhan? Apakah saya berbuah atau saya masih dihimpit? Hal-hal duniawi, kekhawatiran. Kekhawatiran itu dikatakan di sini, ayat bahasa asli dia, kekhawatiran itu bukan sekedar dalam satu waktu, hari ini khawatir. Tetapi kekhawatiran itu yang dikatakan terus-menerus, berkelanjutan. Maksudnya tidak ada hentinya dia rasa khawatir. Dia mendengarkan firman Tuhan pun, tetapi ada rasa khawatir. Bagaimana akan hari depan saya? Bagaimana kehidupan saya? Dia tidak mengaplikasikan firman yang dia dengar. Selalu ada rasa ketakutan. Tadi dikatakan tentang Tuhan menyediakan segala sesuatu. Ya. Tetapi masih ada banyak kekhawatiran hal-hal yang lain yang masih ada di belakang dia sehingga itu menghimpit firman itu. Dia tidak boleh percaya sepenuhnya, tidak boleh percaya 100% akan firman Tuhan yang dikatakan Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Dia hanya dengar. Tetapi banyak hal dia kata, ya, memang firman ini betul yang dikatakan. Nah, dia katakan, tetapi bagaimana dengan anak istri saya? Bagaimana dengan keuangan saya? Bagaimana dengan hal-hal yang lain? Banyak hal sehingga itu tidak membuat pertumbuhan benih itu tadi, ya, firman itu tadi tidak bertumbuh dengan baik, tetapi dihimpit. Dikatakan yang kedua itu tipu daya kekayaan. Ini yang kerap juga. Kita masih tetap mengejar kekayaan. Kita masih tetap mengejar hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kita masih kerap fokus kita yang utama adalah mengejar hal-hal duniawi. Saudari, dalam masa sekarang ini, saudari, kalau kita melihat pertumbuhan rohani dalam khususnya keadaan pandemik ini, manusia semakin mencari hal yang sementara. Manusia semakin mencari hal yang fana dan melupakan hal yang kekal. Hal-hal yang sementara yang kita kerap cari. Saudara, Tuhan banyak kali memberikan kita peluang. Tetapi bagaimana respon kita lagi terhadap apa yang Tuhan tekankan? Kalau dalam situasi ini rohani kita dalam hal terjepit, kita tidak berbuah langsung. Kita tidak ada menghasilkan seorang yang menjadi seorang Kristen yang radikal, ya. Seorang Kristen yang sekalipun apapun yang berlaku, dia tetap go on, dia tetap jalan, dia tetap bergerak. Saya juga menanyakan hal ini dalam diri saya. Apakah saya di dalam rohani yang terhimpit ini? Ketika situasi yang terjadi dalam sekarang pandemik ini, apakah ini menjadi satu halangan untuk saya? Saya katakan, susah lah ini, bagaimana saya mau keluar? Ya, kita ada rasa satu kesukaran, kita ada rasa tertekan sendiri. Tetapi apakah kita boleh tetap bergerak di dalam iman kita? Bukan sekedar iman kita, kita harus tetap bergerak menghasilkan buah ini. Saudara, Tuhan ya tidak menginginkan hanya sekedar kita bertumbuh. Bertumbuh bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu cukup bertumbuh, bukan itu tujuan akhir dari yang Tuhan inginkan. Kamu katakan, dulu saya tidak tahu apa-apa, sekarang saya sudah tahu. Bukan sekedar itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Tetapi dengan jelas di dalam ini, rohani yang terhimpit ini, rohani yang tidak pernah boleh menghasilkan buah. Kalau kita lihat ya di dalam satu perumpamaan tentang yang dikatakan Yesus, dia melihat pohon ara. Ketika dia tidak menghasilkan buahnya, apa yang dikatakan Yesus kecewa. Sekalipun itu belum lagi dikatakan musim ara, tetapi Yesus kecewa ketika tidak melihat adanya buah di sana. Saudara-saudari, kalau kita di dalam level 3, rohani yang terjepit atau terhimpit ini, yang tidak berhasilkan buah ini, Yesus kecewa dengan hidup kita. Berapa tahun kamu menjadi Kristen, tapi kita tidak boleh menghasilkan buah. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen, tapi kita tidak boleh bergerak di dalam panggilan Tuhan. Boleh kita katakan, dulu saya melakukan ini, dulu saya lakukan ini. Dulu saya melayani. Melayani di dalam level yang ketiga ini banyak pelayan-pelayan, saudara-saudari tidak bertumbuh, tidak berbuah. Jangan kita segar katakan saya sudah menjadi seorang pemimpin.
Saya sudah menjadi seorang yang ikut ibadah setiap hari. Semua program saya ikuti. Apakah kita bertumbuh di dalam firman itu? Apakah kita berbuah, menghasilkan buah di dalam firman itu? Ini menjadi satu soalan untuk diri saya dan kita semua pada hari ini. Apakah kita masih dihimpit dengan keinginan-keinginan daging kita? Dikatakan ada keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk. Akan hal yang lain masuk. Saudara, kita ini dikatakan terang. Kita keluar. Oke, tetapi ini orang-orang yang memiliki rohani terjepit atau terhimpit ini dari luar masuk ke dalam. Hal-hal duniawi masuk ke dalam. Tidak ada satu perubahan yang dia lakukan. Ada firman Tuhan, tetapi dia tidak mengaplikasikannya, tidak melakukannya. Ketika firman Tuhan katakan tanggalkan segala sifat lama kita. Di dalam Efesus bab yang kelima dikatakan, karena kamu adalah manusia baru, kamu telah diperbaharui. Manusia lama kita sudah pun disingkirkan, sudah pun dibinasakan di dalam Yesus Kristus. Namun kategori yang ketiga ini adalah orang yang tidak mau meninggalkan, mau bertumbuh, sekedar bertumbuh, tetapi masih membawa masuk hal-hal duniawi di dalam kehidupannya. Masih membawa hal-hal keinginan-keinginan, hawa nafsunya, tidak dapat melepaskannya. Ketika Tuhan gerakkan, mengampuni, apa yang dia katakan respon orang level yang ketiga ini, ketika dikatakan mengampuni. Saya terima firman Tuhan, tetapi untuk melakukannya saya sukar Tuhan, saya tidak boleh. Tidak adanya satu tindakan, tidak adanya satu pertobatan di dalam level yang ketiga. Orang yang terhimpit ini tidak adanya satu pertobatan. Setiap kali mendengar firman Tuhan, mendengar itu hanya sekedar pengetahuan, tetapi tidak ada satu pertobatan keluar. Tidak ada satu buah yang dihasilkan, itu buah yang manis. Ini langsung tak ada buah. Hanya daun-daun lebat saja tidak guna. Kamu kalau perhatikan pokok mangga di sana, lebat betul itu pokoknya. Tapi ketika kamu lihat ada tak buah dia? Tidak temukan buah dia. Mungkin kalau kamu menanam satu pokok, bertahun-tahun kamu tanam tidak ada buahnya. Ketika kamu ingin memakannya pun, kamu berekspektasi, saya tanam ini pokok. Ya, saya tanam pokok pepaya di belakang rumah. Saya berharap saya boleh menikmati buahnya. Ketika pokok itu tidak berbuah, saya kecewa. Ketika saya kecewa, saya akan putuskan itu. Buat apa kau ada di sini? Tuhan selalu kerap kecewa kalau melihat anak-anaknya yang tidak berbuah. Sikap rohani ataupun sikap manusia lama kita itu, kalau kita tidak tanggalkan, itu kita sama di dalam level yang ketiga. Kita masih inginkan hal-hal duniawi. Kita masih tetap mengejar uang. Kita katakan sudah cukuplah. Saya sudah tahu pengetahuan, saya tetap percaya Yesus, tapi tidak hidup di dalam firman. Ini kategori yang ketiga ini. Dia tidak akan pernah mengalami yang dinamakan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena dia tidak mengizinkan firman Tuhan itu diaplikasikan dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan satu perubahan yang harus dia lakukan. Saudara-saudari, tadi saya katakan, ketika firman Tuhan disampaikan, bukan firman Tuhan itu datang begitu saja, tiba-tiba kamu berubah 100%, bukan. Tetapi iman kita itu timbul ketika adanya pembentukan di dalam hidup kita. Ketika kita mau merespon kepada satu perubahan, satu pertobatan. Kalau hati kita tidak siap untuk merespon firman Tuhan itu, sampai bila-bila keadaan rohani kita akan terbantut. Sampai bila-bila keadaan rohani kita akan tetap sama dan kita tidak akan menghasilkan buah. Dan sampai akhirnya, di akhir kehidupan kita ketika Yesus datang, dia katakan, manakah buah? Adakah buah yang kita hasilkan? Selama hidup kita ini harus berbuah, saudara-saudari. Hidup kita ini mungkin kamu ada alami peluang kedua untuk hidup. Untuk Tuhan memberikan kamu sesuatu yang harus dilakukan. Tapi ketika dalam musim pandemik ini, kita tidak tahu bila-bila kamu kena COVID dan meninggal. Saya to the point aja. Saya juga harus tahu. Tiba-tiba saya kena COVID dan saya mati. Apakah saya sudah berbuah? Bukan sekedar penyakit COVID saja.
Tiba-tiba kita accident mati, apakah kita sudah berbuah? Kita tidak boleh menjangkakan sampai berapa tahun hidup kita. Tiba-tiba kita terkena, kita tidak inginkan hal-hal negatif ini, saudara-saudari. Tetapi dalam keadaan ini, seperti firman Tuhan sering katakan di dalam Mazmur, dikatakan hidup kita itu seperti uap. Dalam Ibrani juga dikatakan seperti uap, seperti embun. Pagi-pagi ada, sekejap lagi sudah hilang. Hidup kita itu seperti itu. Kita tidak tahu sampai jangka masa mana hidup kita. Tapi apakah kita berbuah? Kita dituntut untuk berbuah. Kualiti iman kita itu bukan berdasarkan ukuran dunia. Kualiti iman kita bukan berdasarkan apa yang dunia tawarkan. Tetapi kualitas iman kita itu terbukti dari buahnya. Kualitas iman kita terbukti dari buahnya. Dan firman yang tertanam di dalam hati kita. Firman yang tertanam di dalam hati kita. Ini tadi kembali pendengaran dan respon hati. Amen. Dan yang terakhir dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, ini yang kita sebenarnya inginkan. Setiap orang inginkan, saya ingin menjadi tanah yang subur, saya ingin jadi tanah yang baik, yang menghasilkan buah. Sering sekali kita katakan begitu. Tetapi apa perbezaan dia? Di antara ketiga ini tadi, level 1, 2, dan 3. Ini level yang keempat adalah level rohani yang berbuah. Apa yang membedakannya ini? Ya, yang level keempat ini rohani yang berbuah. Yang membedakan dia, kalau kita perhatikan tadi level 1, level 2, saya ingin kita melihat kembali firman itu ya. Dikatakan setiap orang ini ya, saya ada highlight di sana. Orang yang di pinggir jalan kah, yang di tanah berbatu, semak duri, di tanah yang baik, semua itu mendengar firman. Perhatikan. Semua itu mendengar firman. Tidak ada bedanya di sana. Tidak ada bedanya. Semua mereka mendengar firman. Tetapi apa yang membuat level keempat ini, rohani yang berbuah ini, apa yang membezakan dia? Dikatakan mendengar dan menyambut firman. Dalam Matius dikatakan menerima firman. Apa arti kata menyambut firman ini? Menyambut firman ini ya, di dalam bahasa asli dia paradekomai, yang artinya memeluk. Memeluk firman itu, memeluk firman itu. Memeluk dengan arti simbolik. Menerima, dengan kata lain, dia bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dia melakukan. Arti kata memeluk di sana, dia mempercayai kebenaran itu dan hidup di dalam kebenaran itu, dan dia meresponi apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan untuk mengaplikasikannya setiap hari. Itu artinya, ya. Paradekomai ini juga dia memiliki arti dikatakan menerima dengan sepenuh hati. Menerima dengan sepenuh hati firman ini. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan dalam firman ini, dia menunjukkan responnya setiap hari. Ini tadi awal saya katakan, iman kita bukan timbul dalam satu hari, tapi setiap hari. Orang yang kategori yang keempat ini, setiap hari dia memberikan respon, setiap hari dia memeluk firman itu. Dia memeluk firman itu. Dia tinggal di dalam firman itu. Dia mau mendengar firman itu setiap hari. Dia mau melakukan firman itu setiap hari. Ini yang artinya menyambut. Kalau orang yang ketiga tadi, dia hanya mendengar, dia hanya memahami, tetapi tidak menyingkirkan hal-hal duniawi dari diri dia. Bahkan mengizinkan hal yang dari luar masuk ke dalam. Tetapi kategori yang keempat ini, orang yang menyambut firman Tuhan ini dengan baik. Orang yang menerima firman ini dengan baik. Sehingga apa? Yang dari dalam keluar. Itu yang membuat dia berbuah. Dia sudah berakar. Dari dalam keluar.
Hidup di dalam firman itu, apa yang ditegaskan oleh firman setiap hari, dia hidup, dia melakukan, sehingga hal itu terbentuk di dalam iman dia. Sehingga hal-hal yang ditegur oleh firman Tuhan, dikatakan mengasihi, bagaimana dia mengaplikasikan kasih di dalam hidupnya, bagaimana dia dapat mengampuni orang lain, itu sudah tertanam di dalam hatinya. Dan ketika dia memegang atau memeluk erat firman itu, dia bersedia melakukannya. Sehingga dari dalam keluar. Saudara, level 3, level 4 itu berbeza jauh. Level yang ketiga, kenapa dia tidak berbuah? Karena yang dari luar itu masuk ke dalam diri. Masuk ke dalam hal rohani. Dia mencampur adukkan hal-hal rohani dengan kehidupan duniawi. Firman Tuhan banyak menjelaskan tentang roh dengan daging itu berlawanan, saudara-saudari. Itu tidak akan boleh pernah menyatu. Tetapi level 3 ini, dia menggabungkan hal-hal rohani dengan hal-hal duniawi. Sehingga dia tidak bertumbuh. Dia tidak berbuah. Tetapi level yang keempat ini dikatakan, dia menyambut, memeluk firman itu. Sehingga dari dalam, di dalam sudah terbentuk satu iman. Tindakan apa yang harus dilakukan. Paradigma yang sudah diubahkan. Pemikiran yang sudah diubahkan. Hati yang tadinya banyak kebencian, banyak tidak mengampuni, banyak kotor-kotoran di sana, keinginan-keinginan hawa nafsu. Tetapi ketika firman dia mendengar, dia peluk firman itu, dia katakan, Tuhan, saya mau merespon, saya mau bertobat, saya mau Tuhan. Jadi setiap kali membaca firman, dia katakan, ini firman untuk saya. Saudara, berapa banyak ketika kita mendengarkan firman hari Ahad, selalu kita katakan, ini firman untuk si Anu. Oh, ini sesuai sangat, ini untuk si Anu. Kita tidak pernah katakan, ini firman untuk saya harus berubah, saya harus melakukan ini. Sehingga ketika ada satu perubahan, mentalitas, perubahan di dalam pemikiran dia, saudara-saudari, itu keluar, itu menjadi hasilkan buah yang lebat. Satu perubahan karakter hidup dia. Satu hal yang kita tidak pernah pikirkan ketika kita melihat dari cara dia berbicara, dari cara dia menyelesaikan masalah. Kita melihat buah-buahnya. Bagaimana hikmat Tuhan dipraktikkan dalam kehidupan dia. Karena firman menjadi hal yang dia gemari. Dia memeluk firman itu setiap hari. Saudara-saudari, pada hari ini, kita di dalam kategori mana? Apakah kita sudah berbuah? Dan bahkan dikatakan di sini, orang yang menyambut firman itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60, ada yang 100. Saudara-saudari, kapasitas kita itu berbeda. Ketika kamu semakin banyak merespon firman Tuhan, sama ada kamu berbuah 30 kali lipat, atau kamu berbuah 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Ini tergantung kepada respon hati kamu. Kamu hanya berbuah 1 biji tidak cukup, saudara-saudari. Siapa yang akan menikmati buah yang 1 biji itu? Kamu sendiri saja. Tetapi kita harus menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Sehingga setiap orang yang melihat mau menikmati buah itu. Setiap orang yang melihat kehidupan kita mau katakan, saya ingin belajar banyak dalam diri kamu. Saya ingin belajar tentang Kristus. Saya ingin tahu tentang hidup. Bagaimana menjadi hidup mengaplikasikan firman setiap hari. Biar itu yang menjadi hal yang harus kita lakukan, saudara-saudari. Di dalam Lukas 13 ayat 6, di mana itu merupakan satu perumpamaan. Ketika Yesus memberikan satu perumpamaan, ya, pohon ara yang tumbuh di kebun anggur dikatakan sudah 3 tahun tumbuh tetapi tidak menghasilkan buah. Tuan yang punya kebun itu katakan tebanglah ini. Tetapi pekerja ya di ladang itu mengatakan berikanlah waktu 1 tahun lagi. Apakah aku akan membersihkan kamu datang tidak ada buah juga, tebanglah. Saudara, hari ini masih ada waktu. Dalam Ibrani bab yang ketiga dikatakan pada hari ini, selagi kita ada dikatakan hari ini. Mungkin hari esok kita tidak ada, tetapi pada hari ini
dikatakan pada hari ini, jikalau kamu mendengarkan suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Dikatakan di dalam Ibrani, kamu boleh melihat di dalam Ibrani bab yang ketiga ayat yang ke-7, dikatakan sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Saudara, Tuhan inginkan kita berbuah. Bukan dari luar masuk ke dalam, dari dalam keluar. Tuhan memberikan kita peluang pada hari ini untuk berbuah. Apakah 1 tahun ini kita akan merespon kepada firman Tuhan? Kita akan menjadi tanah yang subur ini tadi. Kita merespon setiap kali ada firman Tuhan. Merespon, memeluk firman itu, menanggapi firman itu, dan mengaplikasikannya setiap hari. Ini ada peluang. Jangan keraskan hati kita setiap kali ada teguran. Setiap kali firman berbicara dalam diri kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan menjadi orang yang buta rohani tadi. Dia tidak paham, tutup Alkitab. Dia tidak paham ini firman Tuhan. Sudah, cukuplah. Bukan itu yang tujuan akhir Tuhan menciptakan kita. Tujuan akhir kita menjadi tanah yang baik ini. Yang berbuah. Menghasilkan yang berbuah. 30 kali lipat, 60. Bahkan 100 kali lipat dikatakan. Kita harus hidup mengaplikasikan, meninggalkan hal-hal duniawi. Fokus kepada produksi kita. Ataupun buah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setiap hari. Saudara-saudari, kalau kita melihat bangsa Israel, yang 40 tahun mereka di padang gurun, mereka mendengar firman Tuhan, tidak melakukannya. Banyak kali mereka tidak mendengar, tidak mau melakukannya. Ketika Musa katakan, ambil ini mana? Hari Sabtu kamu ambil 2 kali ganda. Dan ada juga yang supaya hari Sabat, dikatakan sebelum hari Sabat mereka ambil 2 kali ganda. Di hari Sabat jangan ambil apa-apa. Ada juga yang tidak dengarkan. Dikatakan habiskan sampai petang. Ada juga yang tidak dengarkan. Inilah respon kita kerap sekali. Respon iman kita sering sekali seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Kita seperti terus ada di padang gurun. Kita tidak masuk ke dalam perhentiannya Tuhan. Dalam Ibrani ini dengan jelas saudara-saudari, setiap orang yang mengeraskan hati, jikalau hari ini dikatakan masih ada hari ini, kalau kita masih tetap dengan keadaan rohani kita sekarang ini, mungkin kita tidak akan masuk ke dalam perhentiannya Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun, habis binasa di padang gurun itu karena tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak melakukannya. Keadaan kita mungkin terus akan ada di padang gurun yang tidak ada, menghasilkan buah. Orang mau mencari buah pun sukar. Apakah kita masih dalam kategori ini, saudara-saudari? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan respon. Jangan keraskan hati terhadap setiap firman. Membuka hati kita untuk setiap firman yang ditaburkan. Amen. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Jangan kita menjadi rohani yang terhimpit. Kita tidak melakukannya. Kita diombang-ambingkan dengan kesukaran duniawi ini. Kita diombang-ambingkan dengan keinginan-keinginan daging kita. Kita diombang-ambingkan dengan ingin kerja keras, ingin menghasilkan uang. Sebab itu yang dipandang oleh dunia. Kita terus mencari hal-hal duniawi, namun kita tidak memperhatikan keadaan rohani kita yang terbantut. Keadaan rohani kita yang semakin dihimpit oleh duri. Tetapi biar kita menjadi tanah yang subur ini. Kita mau berbari, Tuhan memberikan kita waktu. Jikalau kita tidak berbuah, kita akan dipotong. Yohanes 15 dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Saudara-saudari, mari kita memberikan respon hati kita pada firman yang kita baca. Kita renungkan. Jangan kita mengizinkan ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, kita berhenti untuk mencari tahu.
Tetapi mari kita mencari tahu apa artinya. Apa artinya firman ini? Apa yang Tuhan ingin berbicara dalam hati kita? Begitulah cara kita bertumbuh untuk menjadi tanah yang subur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus. Bapa, kami ingin menyerahkan firman Tuhan pada hari ini. Kami ingin menjadi tanah yang subur ini yang memberikan respon, yang memeluk firman Tuhan, yang ingin menghasilkan buah setiap hari ya Tuhan. Bapak, kami ingin mematahkan segala keinginan hal-hal, apapun yang menghalangi pertumbuhan iman kami ya Tuhan. Kami tidak cukup untuk menjadi seorang pengikut sahaja Tuhan. Tetapi kami ingin Tuhan menjadi seorang yang dapat membawa orang lain masuk ke dalam hadirat Tuhan. Bapak, kami siapkan hati kami. Biarlah hidup kami diubahkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Biar ketika kami mendengar firman Tuhan, telinga rohani kami buka. Dan hati kami akan merespon Tuhan. Dan kami ingin mengambil satu tindakan untuk berubah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami terus mendengarkan firman Tuhan. Biar kami terus tidak mengeraskan hati kami. Tetapi kami ingin melakukannya ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati kita semuanya dan shalom. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, mari kita selidiki diri kita, di manakah level kita, ya, di manakah level kita pada saat ini. Ada di level pertama, ya, buta rohani, level kedua, atau orang yang tidak berakar rohaninya, ataupun di level ketiga, ya, di mana kita terhimpit, ya, oleh rohani kita, ya, kerisauan dan juga godaan-godaan ya yang ada di sekeliling kita, ataupun kita ada di level keempat, ya, di mana kita selalu menghauskan, selalu respon pada firman Tuhan, ya, dan kita tinggal dan berbuah di dalam Tuhan, ya. Oke, mari kita melihat beberapa pengumuman yang seterusnya. Pengumuman seterusnya mezbah doa, ya. Mezbah doa akan diadakan pada setiap hari Rabu, ya, jam 8:30 malam. Jadi mari kita datang bersama-sama 8:30 malam. Mari kita datang bersama-sama dan kita berkumpul dan berdoa bersama-sama, ya. Saya percaya setiap yang kita doakan Tuhan mendengar, ya. Tuhan mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita, ya, naikkan kepadanya, dan pasti, ya, orang yang sungguh-sungguh, ya, berdoa, yang sungguh-sungguh berharap, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar dan mukjizat akan terjadi di dalam kehidupan kita, dan setiap doa-doa kita pasti akan dijawab Tuhan. Amen. Kita datang bersama-sama dan kita berdoa bersama-sama. Okey, seterusnya adalah Connect Group, ya. Connect Group, ya, akan dijalankan, ya, memang sudah pun dijalankan, dan setiap hari Khamis, Jumaat dan juga hari Ahad, mengikut tempat masing-masing, ya. Saya percaya bagi kita yang mengikuti Connect Group, kita semua diberkati, ya, melalui perkongsian, melalui persahabatan, melalui kesaksian, dan melalui segala yang kita bincangkan di dalam Connect Group. Saya percaya kita diberkati. Jadi bagi anda yang belum menyertai, belum mengikuti Connect Group, ataupun yang jarang-jarang mengikuti Connect Group, mari ikut bersama-sama, kerana saya percaya di dalam persekutuan ini kita dapat saling membangunkan, kita dapat saling mendorong dan saling menolong antara satu sama lain dan bertumbuh bersama-sama di dalam firman Tuhan. Amen. Okey, dan seterusnya adalah pelayanan kanak-kanak. Okey, nah kita lihat banyak di sini anak-anak semua cantik-cantik, comel-comel, ya, gambar-gambar semua di situ. Ya, saya percaya anak-anak kita juga memerlukan firman Tuhan. Anak-anak kita juga memerlukan didikan di dalam firman Tuhan, ya. Jadi mari kita bawa anak-anak kita bersama, ya. Pelayanan kanak-kanak akan diadakan setiap hari Sabtu jam 8 malam, ya, melalui Zoom, ya. Password dan juga ID semua ada di situ. Jadi ikuti, bawa anak-anak kita, menggalakkan mereka semua untuk mengikuti pelayanan kanak-kanak ini. Saya percaya setiap program yang diadakan itu, ya, akan membangun anak-anak kita dan juga
membina kehidupan mereka, memperkuatkan kehidupan rohani mereka, sehingga apabila mereka membesar nanti, mereka akan firman Tuhan yang ditanamkan itu akan tinggal di dalam hidup mereka. Amen. Oke, puji Tuhan. Itu saja pengumuman kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa dan kita berdoa menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa surgawi Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, di mana kami percaya Tuhan kami ada di sini adalah semuanya kerana kebaikan dan juga semua kerana berkat anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami puji nama-Mu Tuhan. Buat waktu ini Tuhan, kami bersyukur buat firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Ajari kami untuk menyelidiki di manakah level kami pada saat pagi hari ini. Di manakah kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-Mu ya Tuhan yang selalu mengaplikasikan firman-Mu Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk fokus kepada buah rohani, buah-buah yang ingin Kau berikan, yang ingin Kau maukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk meresponi setiap firman yang Kau sampaikan, oh Tuhan, lewat hamba-Mu yang menyampaikan ataupun lewat setiap pembacaan firman kita, lewat setiap devosi kita Tuhan. Engkau Tuhan berbicara ke dalam hati kita Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau Bapa. Kami bersyukur Tuhan, dan waktu ini Tuhan kami mau menyerahkan setiap oh Tuhan, orang-orang yang berada di depan screen ini Tuhan, setiap di antara kami Tuhan, maupun orang baru ya Tuhan, yang baru menyertai Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan setiap di antara kami. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa bersandar kepada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk senantiasa tumbuh di dalam Engkau Bapa, sehingga kami menjadi seorang ya Tuhan yang dikehendaki oleh Engkau, yang berkenan di hadapan Engkau Bapa, sehingga kami menjadi Tuhan anak-anak-Mu yang senantiasa mengikuti langkah dan juga jalan yang ingin Kau sampaikan, yang Kau inginkan di dalam kehidupan rohani kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan. Setiap persembahan yang kami berikan, biar Kau berkati Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa Tuhan untuk meluaskan kerajaan-Mu Bapa. Bersyukur ya Tuhan di atas segalanya Tuhan, kami bersyukur ya, biar Engkau memberkati kami sepanjang minggu ini sehingga kami dapat bertemu kembali Tuhan dan beribadah bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati dan kita berjumpa lagi.